Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman biologi laut? Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video saya kali ini. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bardatun Nafis, saat ini berstatus sebagai salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Araniri. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah menyaksikan penjelasan saya yang juga berhubungan dengan biologi laut yang berjudul Upwelling dan Arus Lintas Indonesia. Sedangkan kali ini saya akan membahas materi biologi laut dengan judul arus dan gelombang. Untuk teman-teman yang penasaran, tetap stay di channel ini ya. Teman-teman, di sini kita memiliki dua bahasan. Yang pertama itu ada arus dan yang kedua ada gelombang. Dan juga saya yakin teman-teman yang di sini hobinya berwisata dan suka dengan pemandangan laut pastinya sudah tidak asing lagi dengan dua kata ini. Nah, arus merupakan pergerakan yang disebabkan oleh perpindahan massa air dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, artinya jika air hanya berada di satu tempat saja dan tidak berpindah ke tempat yang lain, itu artinya tidak ada arus yang mengalir. Arus diketahui memiliki dua tipe. Yang pertama itu ada arus bawah dan yang kedua itu ada arus permukaan. Arus bawah itu ditandai dengan air yang lebih padat, salinitas tinggi, dan juga turun mengalir ke bagian bawah. Sedangkan arus permukaan itu ditandai dengan air yang kurang padat dan juga salinitasnya rendah. Keberadaan air dengan arus bawah itu berkisar antara 90% kurang lebih, sedangkan arus permukaan itu berkisar sekitar 10% keberadaannya di air. Oke, jika tadi kita sudah banyak membahas tentang arus, sekarang kita beralih ke gelombang. Kira-kira arus dan gelombang itu sama atau enggak ya? Dan jawabannya ternyata arus dan gelombang itu merupakan dua hal yang berbeda. Gelombang merupakan pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus yang nantinya akan membentuk suatu kurva atau grafik. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah melihat gelombang secara langsung maupun tidak langsung, itu contohnya yang ada pada background saya sekarang ini. Itu merupakan contoh kejadian terjadinya gelombang karena yang disebabkan oleh angin, atau ada juga beberapa faktor lain yang nanti akan saya sebutkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya gelombang, dan di antara banyaknya faktor itu yang menjadi faktor utama adalah tiupan angin. Semakin kuat tiupan angin, maka semakin besar pula gelombang yang akan terbentuk dan bahkan bisa menyebabkan bencana. Salah satu contohnya itu seperti bencana tsunami. Itu terjadi karena tiupan angin yang terlalu kencang sehingga gelombang yang terbentuk juga semakin besar. Oleh karena itu dikatakan kita memerlukan suatu hal itu sesuai dengan porsinya. Jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu sedikit. Selain karena angin, juga terdapat beberapa faktor lain yang bisa memicu terjadinya gelombang. Beberapa di antaranya yaitu seperti adanya gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari, adanya gempa, ataupun adanya gerakan kapal yang menyebabkan terjadinya gelombang. Berbicara tentang arus dan gelombang, tentunya teman-teman juga tidak akan asing dengan istilah pasang surut. Nah, pasang surut merupakan proses naik dan turunnya permukaan air laut karena pengaruh gaya gravitasi. Pada dasarnya ada 3 sumber gaya yang tentunya saling berinteraksi. Di antaranya yaitu laut, matahari, dan juga bulan. Lautan yang tampaknya terbentang sangat luas itu ternyata memiliki 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan permukaan, kemudian ada lapisan termokrit, dan juga lapisan dalam.
Lapisan permukaan itu ditandai dengan air yang lebih hangat, pastinya karena langsung terkena paparan sinar matahari. Sedangkan lapisan termokrit merupakan lapisan transisi yang memiliki suhu hangat dan dingin karena dia berada di tengah-tengah. Kemudian lapisan dalam itu ditandai dengan airnya yang dingin karena kurang daripada paparan sinar matahari. Sahabat biolaut, itu tadi pembahasan mengenai arus dan gelombang. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan video mengenai arus dan gelombang sampai akhir. Saya doakan semoga teman-teman bisa memahami materi ini dan juga bisa bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.